Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada video kali ini kita akan mereview Sidefinder keluaran terbaru dari Efinix, yaitu Efinix V9 Finder Max. Dan sebelumnya untuk Sidefinder ini sudah pernah kita lakukan unboxing dan review singkat. Bagi teman-teman yang belum sempat untuk menonton videonya, linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. Nah, untuk boxnya warnanya dominan adalah putih ya. Kemudian pada posisi bagian atasnya ini hanya terdapat tulisan Efinix saja. Sementara pada sisi bagian yang lain polos. Dan pada posisi bagian yang saya tunjuk ini hanya berupa stikeran saja. Dan ini merupakan kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Standar saja sih sebenarnya, dimana kita sudah mendapatkan user manualnya. Tapi sayang saja sih untuk user manualnya ini ternyata untuk tipe V10 Finder Max dan V10 Finder Max Plus. Jadi bukan yang menggunakan yang Finder 9 Finder Max, mungkin saja secara fitur adalah sama saja. Dan di sini pada bagian ini ya yang saya tunjuk, ternyata ini adalah buku petunjuk untuk iBrave Box, dan ternyata ini semuanya untuk Efinix dan iBrave Box ini adalah sama sepertinya ya. Untuk itu kemungkinan untuk software yang digunakan ya itu adalah sama juga. Jadi bebas kalau kita ingin mengupgrade softwarenya bisa pakai yang punya iBrave Box ataupun yang dikeluarkan oleh Efinix-nya. Untuk buku petunjuknya ini dibuat dengan sangat detail sekali, jadi tinggal dipakai saja, ikuti petunjuk penggunaannya. Dan untuk Sidefinder ini tentunya juga sudah mendukung untuk multi-stream seperti yang tertulis di sini. Nanti akan kita pastikan dukungan multi-streamnya itu seperti apa. Kemudian kelengkapan lain yang kita dapatkan itu adalah kabel charger seperti ini. Ini bisa digunakan pada kendaraan yang memiliki port yang mendukung, yang bentukannya adalah seperti ini. Bisa dipakai pada mobil, dan beberapa motor juga sudah mendukung dengan menggunakan port yang seperti ini atau colokan yang seperti ini. Kemudian charger yang lain yang kita dapatkan yang biasa kita pakai di rumahan, dimana untuk outputnya adalah 12 volt 1,5 ampere. Kalau seandainya teman-teman ingin menggantinya nanti dengan ampere yang lain, dinaikkan misalnya menjadi 3 ampere, tidak jadi masalah. Yang penting voltasenya adalah sama. Ini adalah EU plug-in dan berbobot ya, ada terasa beratnya, jadi ini sepertinya kualitasnya cukup baik. Kemudian selanjutnya yang kita dapatkan itu adalah strap, dimana strap ini nanti panjangnya kurang lebih mungkin sekitar 1 meteran ada, tinggal kita adjust saja nanti sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi sayang saja untuk pengaitnya ini atau centalannya ini dia tuh terbuat dari plastik ya, khawatir aja patah, jadi hati-hati aja pada saat menggunakannya. Tapi walaupun terbuat dari plastik tapi cukup tebal ya, cukup solid juga, jadi tidak ringkih. Kemudian kita juga sudah mendapatkan kabel RCA dari port 3,5 mili ke port RCA standar seperti ini yang female-nya. Jadi bisa dipakai nantinya di Sidefinder ini. Dan ini merupakan Sidefinder dari Efinix V9 Finder Max tersebut. Untuk materialnya terbuat dari plastik, namun plastiknya ini saya akui cukup solid sekali. Jadi Efinix yang V9 Finder Max ini keren ya. Dan ini merupakan pada posisi bagian depannya, dimana di sini terdapat layar monitor, ukurannya sepertinya 4,5 mili atau 4,5 inci ya, bukan mili, 4,5 inci sepertinya ada. Kemudian tombol-tombol yang lain sangat nyaman sekali pada saat kita tekan. Tombol navigasi juga termasuk, kemudian tombol-tombol menu dan seterusnya juga ada. Dan di sini juga ada tombol backlight-nya ya, kalau seandainya ingin kita matikan itu bisa sekali. Kemudian di sini untuk LED indikatornya ada sebanyak 5 LED indikator lengkap, untuk power ada, untuk switch juga tersedia dan seterusnya. Untuk chartnya juga ada lampu indikatornya di sini. Jadi kita bisa mengetahui apakah baterainya sudah penuh atau tidak. Jadi ada perubahan warnanya. Kemudian di sini juga ada kompas, memudahkan bagi kita pada saat melakukan tracking. Tapi ini merupakan standar biasanya pada setiap Sidefinder biasanya sudah tersedia ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat pada posisi bagian atasnya, di mana pada posisi bagian atas ini terdapat tombol power saja. Kemudian juga terdapat centelan untuk strap yang sudah disediakan. Jadi tinggal dikaitkan saja ke bagian yang saya tunjuk tentunya. Kemudian di posisi bagian sebelah kanannya tersedia port HDMI out, kemudian AV out juga tersedia. Dan malahan di sini juga ada AV in-nya. Jadi dengan demikian untuk monitornya ini bisa digunakan untuk menampilkan tampilan AV out dari perangkat-perangkat lain. Misalnya kita punya perangkat yang lain, kita hubungkan ke sini, maka tampilannya tuh bisa ditampilkan di sini, termasuk receiver parabola nantinya. Bisa juga nantinya tampilannya itu kita keluarkan di sini. Jadi bisa dijadikan sebagai monitor untuk perangkat yang lain, tidak hanya untuk Sidefinder ini saja. Bagus ya. Kemudian ini juga ada ventilasi udara yang sudah disediakan walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak atau ya sedikit saya perhatikan. Kemudian di bagian posisi bagian yang lainnya, di mana di sini terdapat port LNB, bisa untuk flash disk ataupun untuk WiFi dongle. Kemudian di sini juga ada 12 volt in portnya ya, kemudian ada juga port 12 volt out.
Nah, jadi ini untuk yang 12 volt in ini adalah untuk merecharge-nya, tinggal kita pasangkan saja di sini seperti ini. Kita colokkan. Kemudian yang AV out-nya ini kalau seandainya kita ingin menjadikan ini sebagai power bank, ini juga bisa. Misalnya untuk merecharge atau untuk menyalakan misalnya smartphone kehabisan baterai, bisa dipakai yang ini. Atau bisa juga nantinya untuk menyalakan perangkat lain yang mendukung tentunya, seperti receiver parabola yang 12 volt juga bisa. Nanti kita cobakan langsung begitu ya. Dan kemudian di sini juga terdapat port LNB in-nya. Tapi sayang saja penempatannya menurut kita nih kurang tepat. Karena ini sangat mengganggu sekali pada saat kita melakukan tracking seperti ini, kemudian kabelnya di sini ya, itu akan sangat mengganggu tuh. Karena kabelnya itu menjadi tidak fleksibel ya, akan lebih baik penempatannya adalah pada posisi bagian atas. Entah kenapa tuh alasan Efinix penempatannya ada di bagian sampingnya seperti ini. Nah, seperti produk dari GT Media dan produk yang lainnya, penempatan portnya ini sangat bagus sekali karena berada pada posisi bagian atas. Jadi pada saat kita melakukan tracking tidak mengganggu. Kalau yang ini mengganggu ya, apalagi itu mendapatkan kabel yang kaku, yang tidak fleksibel, dan itu sangat mengganggu sekali tentunya. Kemudian di sini juga ada ventilasi udara sih yang sudah tersedia di sini ya, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak tapi ada. Kemudian pada posisi bagian belakangnya terdapat 2 buah speaker sebagai buzzer sepertinya, dan tidak tahu juga apakah ini hanya sebagai lubangnya saja namun speakernya tidak ada. Biasanya sih untuk kebutuhan buzzer ini tidak terlalu banyak sih ya. Dan ini untuk speakernya bisa nanti, karena nanti pada saat kita melakukan tracking yang ada AV out-nya, yang ada suaranya maksudnya begitu ya, dan gambarnya, maka suaranya nanti akan keluar melalui bagian yang saya tunjuk. Kemudian ini sepertinya adalah untuk buzzernya. Dan selanjutnya ini adalah penempatan baterai ya. Ini baterainya ini kalau seandainya perlu untuk diganti, mudah untuk menggantinya karena tinggal membuka satu buah baut ini saja, kemudian kita keluarkan baterainya, kita ganti. Untuk baterainya sudah menggunakan lithium ion, dan untuk kapasitasnya yang terpasang adalah 4000 mAh, lebih daripada cukup. Seharusnya penggunaan 1 harian sih sudah cukup begitu. Tapi sangat sayang sekali untuk segel garansinya penempatannya di bagian ini, sehingga kalau seandainya kita ingin mengganti baterainya akan menggugurkan garansi. Tapi terkait dengan garansi, produk ini hanya bergaransi selama 1 bulan saja, dan itu bukan merupakan garansi resmi dari Efinix, namun itu adalah garansi dari toko saja. Jadi ya setiap toko sih kebijakan garansinya beda-beda ya. Ada yang berlaku selama 6 bulan dan ada yang berlaku hanya selama 1 bulan saja. Jadi silahkan nanti dipilih mana yang akan dibeli dan tanyakan ke pihak tokonya lama dari garansinya itu seberapa lama. Indikator baterai pada posisi bagian kanan atas cukup akurat sehingga kita dapat melihat kapasitas baterai yang tersedia. Dengan kapasitas baterai sebesar 4000 mAh, maka waktu yang dibutuhkan untuk recharge adalah selama 3 jaman lebih. Perlu diketahui SatFinder ini belum mendukung fast charging dan power delivery, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk proses charging tersebut. Untuk pengisian baterai tidak dapat menggunakan power bank, namun dapat menggunakan mini UPS, seperti mini UPS yang sudah pernah kita review sebelumnya. Adapun range kebutuhan daya maksimal untuk pengisian ini adalah seperti yang terlihat. Dengan kondisi baterai terisi 100%, maka untuk pemakaian wajar dapat digunakan selama kurang lebih 4 sampai dengan 5 jam non-stop. Atau jika digunakan untuk tracking satelit, maka dapat digunakan lebih dari seharian. SatFinder ini mendukung USB hub, sangat berguna sekali untuk menambahkan port USB jika dirasa kurang. Berikut kelengkapan tombol pada Efinix V9 Finder Max. Tidak terdapat tombol AV in, padahal tombol ini sangat penting sekali agar bisa menggunakan fitur AV in pada SatFinder ini. Dan ternyata untuk menjadikan SatFinder ini sebagai monitor bagi perangkat lain seperti receiver yang kita gunakan ini, cukup menggunakan port AV in saja tanpa harus menekan tombol apapun, seperti fungsi tombol AV in pada SatFinder GT Media V8 Finder Pro. Dan berikut tampilan menunya. Menu di VBS S2X selain berfungsi untuk melakukan konfigurasi satelit yang dipilih, di menu ini kita juga dapat menambahkan, mengedit, menghapus satelit, dan beberapa fungsi lainnya, termasuk scanning atau proses pencarian transponder. Untuk daftar satelit secara default sudah tersedia, tinggal ditambahkan, diedit, atau dihapus jika satelit tersebut tidak tersedia atau tidak diperlukan. Tersedia 2 pilihan scan mode, yaitu blend scan dan full scan. Di saat tracking, kekuatan dan kualitas sinyal dapat dilihat pada pilihan ini secara real time. Kepekaan tuner di VBS2 S2X sensitif. Saat pergeseran disk atau parabola, persentase sinyal bergerak secara real time, baik untuk C-band, Q-band maupun S-band. Nah, untuk S-band tidak mendukung low frekuensi 3650, jadi harus menggunakan low frekuensi C-band, yaitu 5150, sehingga nantinya akan terdapat perbedaan pada angka transpondernya. Namun ini tidak mempengaruhi sama sekali terhadap kekuatan dan kualitas sinyal. Menu channel edit berfungsi untuk manajemen channel, seperti mengurutkan dan lain-lain.
Pilihan menu setting berisikan pengaturan untuk bahasa, AV setting, OSD setting, dan beberapa pengaturan lainnya. Jika ingin mengembalikan ke settingan pabrik, silakan pilih submenu factory setting dengan password 0 sebanyak 4 kali. Berikut tampilan informasi SatFinder Efinix V9 Finder Max. Menu loop scan berfungsi untuk melakukan proses scanning pada satelit dan transponder tertentu, mendukung sampai dengan 5 satelit berbeda. Namun setelah kita cobakan ternyata tidak berfungsi, kekuatan dan kualitas sinyal tidak muncul sama sekali. Menu AZ Calculation berfungsi untuk menentukan arah antena parabola pada satelit tertentu. Silakan masukkan lokal longitude dan lokal latitude sesuai dengan lokasi masing-masing. Gunakan aplikasi tertentu untuk menentukan titik koordinatnya. Berikut pilihan submenu pada menu Media Center. SatFinder ini sudah mendukung HEVC H265, jadi aman untuk melakukan tracking transponder tertentu dengan kodek tersebut ataupun memutar file tertentu dengan dukungan HEVC H265 tersebut. Berikut perbandingan kualitas audio video pada SatFinder ini menggunakan HDMI out dan AV out. Nah, seperti yang kita lihat, audio pada HDMI out tidak keluar sama sekali. Anehnya, audio hanya keluar melalui speaker internal SatFinder ini saja. Sementara untuk AV out, audionya keluar tapi hanya pada salah satu speaker saja, yaitu bagian kanan. Berikut pilihan submenu pada menu Tools. Jika ingin melakukan backup dan upgrade firmware, sangat dimungkinkan sekali secara offline melalui menu USB Backup dan USB Upgrade. Menu Network berfungsi untuk mengkoneksikan SatFinder ini ke jaringan internet, mendukung WiFi dongle dengan chipset MT dan RT. Walaupun tersedia submenu LAN, SatFinder ini tidak mendukung koneksi ke jaringan internet dengan menggunakan kabel, yaitu dengan menggunakan USB to LAN adapter. USB upgrade firmware selain offline juga dapat dilakukan secara online melalui submenu Network Upgrade. Pastikan SatFinder ini sudah terkoneksi ke jaringan internet. Namun sayangnya sampai video ini rilis belum ada update terbaru firmware untuk SatFinder ini. Tombol backlight berfungsi untuk mematikan layar monitor, namun setelah kita cobakan ternyata tidak bisa. Layar monitor masih tetap menyala namun audio video off atau mati. SatFinder ini mendukung fitur record, di mana pengguna dapat merekam tayangan tertentu. Selain itu juga terdapat fitur subtitle untuk menampilkan teks tertentu jika tersedia. Untuk SatFinder menurut kita fitur backlight, record, dan subtitle tidak ada gunanya. Lebih baik memaksimalkan dan menambahkan fitur BISK, PowerView, CCCam, MGCam, dan protokol lainnya. Pada spesifikasi SatFinder ini tertulis mendukung DVB S2X atau multistream. Namun setelah kita cobakan untuk multistream, transpondernya dapat di-lock, namun tidak dapat untuk dilakukan scan sehingga audio videonya tidak muncul. Ini sama halnya seperti pada SatFinder GT Media V8 Finder Meter. Semoga saja hal ini merupakan bugs pada firmware, sehingga dapat diperbaiki pada update firmware berikutnya. T2MI salah satunya pada satelit Yamal 601, transpondernya dapat di-lock dengan baik, namun tidak dapat untuk di-scan. Kasus yang sama seperti yang terjadi pada transponder multistream. Semoga saja ini hanyalah masalah pada firmware-nya saja. Selain itu, SatFinder ini juga mendukung AVS+. Kualitas dan sensitivitas tuner baik pada frekuensi S-band, C-band, dan Q-band baik sekali. Tuner dapat bekerja dengan baik. Setiap derajat pergeseran pada disk atau parabola, maka akan pengaruhi kekuatan dan kualitas sinyal secara real time. SatFinder ini dapat juga berfungsi sebagai power bank. Bagi yang butuhkan daya dengan output 12 volt, tersedia port DC out 12V. Dapat menyalakan perangkat apapun dengan daya yang sesuai. Contohnya adalah receiver Skybox A1 New ini. Berikut suhu SatFinder ini setelah kita nyalakan selama 30 menit sesuai dengan suhu ruangan yang terlihat pada termometer. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. SatFinder Efinix V9 Finder Max memiliki tuner yang sensitif dan bekerja secara real-time terhadap pergeseran disk, mendukung T2MI, multistream, HEVC H265, dan AVS+. Untuk koneksi ke internet dapat menggunakan dongle dengan chipset MT dan RT. Dengan kualitas build-up yang sangat baik sekali dan harga yang kompetitif, maka SatFinder ini layak untuk dipinang. Baik, demikianlah video review ini. Semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like. Jika tidak, silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.